Mampang, Jakarta, dan Cibubur. Apa kabar kalian hari ini? Kita bersyukur ya, Tuhan masih menolong kita sehingga kita bisa memasuki hari ke-8 di bulan April ini. Sudah 7 hari Tuhan sertai kita di bulan April, dan hari yang ke-8 ini pun kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, mari anak-anak kita siapkan hati. Kita siapkan Alkitab kita duduk dengan tertib. Kita mau bersaat teduh bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di Jakarta dan di Cibubur. Sebelumnya, kita mau menaikkan pujian T-A-A-T, taat, aku mau menjadi anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk hari ke-8 di bulan April ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tenangkan, teduhkan hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat. Judul renungan kita hari ini adalah taat pada panggilan, dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini diberi judul taat pada panggilan. Nabi Yesaya adalah nabi yang mendapatkan penglihatan mengenai kekudusan Tuhan. Dan karena begitu terpesonanya dengan penglihatan itu, Nabi Yesaya tercatat sebagai satu-satunya nabi yang mengajukan dirinya untuk melayani Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, Yesaya menjawab panggilan Tuhan dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan yang dilihat Yesaya, Allah didampingi oleh para malaikat serafim. Serafim secara harafiah disebut dengan malaikat yang menyala, sehubungan dengan kemuliaan yang mereka miliki di samping Allah. Serafim memiliki 6 sayap yang terdiri dari 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Sambil melayang-layang, serafim ini menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Karena suara mereka yang luar biasa, merdu, itu menggoyahkan bait Allah. Dicatat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2-4. Melihat situasi ini, Yesaya menjadi takut karena menyadari dirinya pasti celaka
karena telah melihat Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam konsep pemahaman pada waktu itu, siapa yang melihat Allah pasti mati. Kalian bisa bandingkan dalam Keluaran pasal 33 ayat 20. Dan Yesaya menyadari sebabnya karena dia adalah orang yang berdosa atau najis bibir. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Tapi luar biasa anak-anak, Tuhan Yesus mengampuni Yesaya dengan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhkannya ke mulut Yesaya sebagai tanda pengampunan. Setelah hidup Yesaya dipulihkan, maka Allah memberikan pertanyaan, siapa yang mau diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah? Wow, luar biasa sekali anak-anak. Dengan segera Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat ke-8. Kesediaan Yesaya ini berasal dari kesungguhan hati, kesetiaan yang tentu saja dengan siap sedia menerima segala resikonya, yaitu penderitaan, celaan, hinaan, bahkan mungkin pembunuhan dari sesama bangsanya. Namun luar biasa anak-anak, Yesaya menerima semuanya itu karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Kehidupan kekristenan merupakan sebuah perjalanan menuju kekudusan yang dituntun oleh Tuhan. Sejak kita diselamatkan, kita telah dikuduskan dan dibersihkan dari segala dosa yang lampau dalam kehidupan kita. Tapi ketahuilah anak-anak, bahwa kehidupan yang kudus bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan itu hanyalah awal mula dari kehidupan kekristenan kita. Langkah selanjutnya setelah kita dikuduskan adalah melayani Tuhan yang telah menguduskan dan menyucikan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya dengan proses yang mahal loh, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi anak-anak, setelah kita menerima pengudusan dari Tuhan, kita memenuhi standar untuk dapat menjadi pelayan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, selalu rindu akan pelayanan pada hadirat Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya melayani Tuhan, Miss? Aku kan masih kecil. Ya anak-anak, kita bisa melayani Tuhan walaupun kita masih kecil. Kita bisa melayani Tuhan melalui pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Bagaimana caranya? Tugas kita sekarang adalah memulai hidup baru di dalam Tuhan. Mari kita tinggalkan kebiasaan lama kita. Kalau dulu kita biasa melawan mama, malas, nyontek, suka bohong, sekarang ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, kita menjadi anak yang taat. Kita menjadi anak yang jujur. Kita menjadi anak yang mau peduli dengan orang lain. Lalu yang kedua, kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Caranya bagaimana, Miss? Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itu anak-anak kita bisa menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa menceritakan melalui perbuatan kita. Orang-orang sekitar kita akan tahu loh kalau kita sudah berubah.
Kalau dulu kita suka melawan, sekarang ketika diminta oleh mama kita katakan, baik mama, aku mau lakukan. Mama akan tahu loh kalau kamu sudah berubah menjadi anak yang baik. Dan mamamu akan tanya, wah sekarang kamu sudah menjadi anak yang baik ya. Pasti kamu bisa menceritakan, iya mama, karena aku sudah percaya sama Tuhan Yesus. Itu juga bisa kamu lakukan dengan teman-teman kamu. Lalu yang ketiga, anak-anak, kita bisa melayani Tuhan melalui seluruh keberadaan kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang dunia. Kita bisa menjadi terang di tempat-tempat yang gelap. Kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita bisa menegur mereka. Orang tua kita, saudara-saudara kita boleh menjadi terang dan menjadi garam buat mereka. Sulitkah itu? Ya, kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong memampukan kita. Dan anak-anak menjadi pengikut Yesus pasti akan mengalami banyak tantangan dan cobaan. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sendiri melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ingat, mari menjadi anak-anak yang taat pada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, melalui kehidupan kita, pemikiran kita, dan perkataan kita. Amin. Selamat menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, kita mengakhiri renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi anak yang taat. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa melakukan ketaatan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar melayani Tuhan melalui hidup kami, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran kami. Kami juga saat ini masih terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Boleh menjadi pemimpin yang peduli dengan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa juga untuk ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, sejak pandemi COVID-19, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kekurangan mata pencaharian. Tuhan Yesus berkati mereka ya, cukupkan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Tolong juga keluarga kami Tuhan Yesus, berkati Papa dan Mama. Papa dan Mama kami berjuang lebih keras sejak pandemi ini untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berikan kesehatan buat Papa dan Mama. Biarlah Papa dan Mama juga tetap saling mengasihi. Kami juga boleh tetap menghormati orang tua kami. Kalau Tuhan izinkan kami untuk mengalami kekurangan, Tuhan tolong supaya kami belajar mengucap syukur. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami kelimpahan, Tuhan ingatkan kami untuk mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sekolah Kristen Ketapang, sekolah yang membuat kami belajar, membuat kami mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus terus berkati Bapak dan Ibu guru kami. Berkati supaya guru-guru kami boleh tetap diberi kesehatan, semangat belajar, semangat mengajar, dan kami semua juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui perhatian dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat teman-teman kami. Mungkin ada di antara teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami ya, beri kesehatan dan kekuatan. Berkati juga Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia sehingga kami semua boleh kembali seperti sebelum pandemi. Kami boleh kembali ke sekolah, kami boleh beraktivitas banyak di luar rumah.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami, waktu pembelajaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang taat pada panggilan Tuhan. Nah, Miss Maria mengajak kalian untuk menceritakan satu contoh ketaatan kepada orang tua yang sudah pernah kamu lakukan dan satu contoh ketaatan kepada guru yang juga sudah kamu lakukan. Kalian boleh menceritakan kepada teman-teman kalian, kepada Bapak Ibu guru di kelas. Selamat mengerjakan, selamat menceritakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.